Hai, Assalamualaikum. Saatnya beli Samsung Galaxy S21 series di tahun 2022 ini. Ya, bagi kalian yang lagi cari handphone flagship yang rekomen dan sudah murah ya, ini dia Samsung Galaxy S21 series. Dan ini dia full review untuk Samsung Galaxy S21 yang reguler di tahun 2022 ini. Secara ini adalah flagship Samsung tahun lalu yang tentunya untuk masalah harga sudah turun lumayan jauh. Untuk di website resmi Samsung Indonesia, Samsung S21 reguler dipatok di harga 12,5 untuk varian 8/256GB dan 11,5 jutaan untuk varian 8/128GB. Kalian bisa dapatkan harga yang lebih miring lagi di marketplace yang terpercaya ya. Kalau mau dapat yang lebih murah lagi, kalian bisa cari device second seperti punya saya ini. Saya dapatkan di harga sekitar 9 jutaan untuk varian 8/256GB. Untuk garansi masih on sampai dengan Mei 2022. Bagi kalian warga kaum mendang-mending yang baik hati, ini adalah harga yang lumayan terjangkau kalau dipakai di tahun 2022 ini. Di sini saya akan bercerita banyak menjelaskan tentang suhu handphone ini jika dipakai untuk harian dan bagaimana ketahanan baterai Samsung Galaxy S21 ini di tahun 2022 ini. Oke, kita masuk untuk experience yang pertama adalah dari segi performanya. Untuk tahun ini masih overkill sih. Jauh dari kata-kata cukup. Spek di atas kertas, handphone ini ditenagai dengan Exynos 2105nm, GPU Mali G78MP14, RAM 8GB, varian 128 atau 256GB. Untuk baterai 4000 mAh, support 25 watt fast charging. Untuk skor Antutunya dapat di 532 ribuan. Untuk wireless stress test dapatkan di angka 65,9 untuk stability-nya ya. Ini berarti ini bukan buat para gamer berat ya, karena untuk performanya akan turun kalau dipakai gaming yang lumayan lama. Dan pertanyaannya, apakah saat dipakai handphone ini panas? Dan untuk gaming ringan ke sedang bagaimana bang? Kalau untuk harian saat pertama kali pakai 1-2 harian terasa hangat, padahal cuma untuk sosial media saja. Ini aneh. Terus saya coba untuk rubah konektivitasnya dari yang tertinggi 5G ke 4G dan itu mulai terasa beda. Terasa sedikit berkurang untuk keborosan di baterainya. Kalau untuk gaming ringan sampai dengan sedang, handphone ini nggak ada kendala, lancar jaya. Untuk suhu cuma hangat saja. Tapi kalau untuk game setan, Genshin Impact, barulah ini sedikit membatasi untuk performanya agar nggak terlalu overheat ya. Lanjut untuk urusan desain di handphone ini, saya no complain lah untuk bahasa desain di handphone ini. Masih keren dan masih kekinian karena bahasa desain yang dibawa mirip dengan Samsung Galaxy S22 series yang baru saja meluncur bulan ini. Sebagai pecinta smartphone mungil, saya merasa betah pakai handphone ini. Ukurannya pas di tangan dan enak digenggam di tangan saya yang mungil ini. Kalau masalah back cover yang plastik sih saya nggak merasa ya kalau back covernya ini adalah plastik. Soalnya plastik yang dipakai terasa solid dan finishingnya juga matte. Jadi enak dipegang. Cuma saya takut ada goresan, makanya saya kasih untuk skin yang berwarna hitam seperti ini agar terhindar dari goresan. Kemudian kita lanjut ke bagian layar di handphone ini. Terasa nyaman banget saat dipakai baik di terik matahari ataupun di cahaya yang minim. Layarnya sudah pakai layar Dynamic AMOLED 2X Full HD Plus dengan refresh rate variable. Tapi sayangnya untuk refresh rate-nya belum bisa kayak S22 series ya, bisa sampai ditahan di 1 Hz saja. Tapi ini sudah lebih dari cukup sih kalau menurut saya. Dipakai multimedia enak, nyaman, gambar yang dihasilkan juga baik. Ciri khas flagship Samsung lah. Dan satu lagi, nggak ada FPS drop di layar handphone ini ya, seperti di Samsung Galaxy S21 FE kemarin. Semuanya mulus, aman, lancar jaya. Lanjut kita ke baterai di handphone ini. HP ini cuma pakai baterai 4000 mAh dengan kecepatan charger 25 watt. Secara kalau untuk ukuran baterai segini di handphone Android sih lumayan kecil ya. Ukuran baterai ini yang bikin orang putar haluan kalau mau beli Samsung Galaxy S21 yang compact ini. Sebagai penggunaan harian saya saja yang biasa-biasa saja dengan sedikit game bisa dapat SOT paling sedikit di 3 jam 40 menitan.
dengan kondisi yang saya sibuk sekali ya. Dan kalau untuk maksimalnya bisa di 9 jam 15 menit. Kondisi ini mungkin juga pengaruh dari chipset yang sudah pakai manufaktur 5 nanometer dan softwarenya. One UI adalah salah satu faktor juga untuk yang bikin saya betah pakai handphone ini. UI-nya simple, enteng, dan enak dioperasikan. Kalau untuk urusan baterai dan pemakaian sehari-hari sih saya nggak ada masalah di handphone ini. Selain baterai, UI yang oke di handphone ini, hal keren yang lain adalah di fiturnya. Nggak ada fitur flagship yang dipangkas di handphone ini. Hampir semuanya ada di handphone yang semungil ini. Minusnya cuma absennya jack 3,5 mili saja yang sudah hilang sejak flagship Samsung beberapa tahun belakangan. Termasuk juga 5G juga ada dan mungkin 1-2 tahun lagi akan merata di seluruh Indonesia. Lanjut ke bagian kamera di handphone ini. Kamera di handphone ini pakai setup triple kamera dengan konfigurasi 12 megapiksel f1.8 OIS kamera utama, 12 megapiksel f2.2 OIS untuk ultrawide, 64 megapiksel f2.0 OIS untuk telefotonya, dan 10 megapiksel f2.2 untuk selfie kameranya. Perekaman kamera belakang di handphone ini bisa sampai di 8K 24 fps dan kamera depannya di 4K 60 fps. Secara keseluruhan hasil kameranya ya ini sih masih overkill di tahun ini ya. Secara ini flagship Samsung tahun kemarin masih sangat bisa diandalkan di segala kondisi baik terang dan gelap. Untuk hasil videonya juga oke, stabil, detail, hasil warnanya juga bagus. Cuma kalau untuk Instastory ya masih kalah sama handphone iPhone. Kalau untuk hasil yang stabil, kalian harus rekam dulu di kamera bawaannya baru upload di Instagramnya. Barulah untuk hasil yang stabil bisa kalian dapatkan di Instastory kalian. Dan catatan untuk sektor kameranya, saat ambil foto yang lama atau rekam video di 8K ataupun 4K yang lumayan lama, ini akan terasa lumayan mengeluarkan panas yang berlebih. Itu saja. Hal ini wajar ya, memang untuk chipsetnya bekerja untuk processing gambar yang sedang kita foto ataupun kita rekam. Oke, dan ini perekaman kamera belakang untuk S21 reguler, resolusi Full HD auto ya. Untuk langitnya lagi mendung. Oke. Lagi di belakang rumah. Enggak karu-karuan. Coba kita zoom. Ini pindah ke lensa ultrawide, kemudian juga bisa pindah ke lensa zoom sampai 12 kali optical zoom. Oke, kembali lagi ke ultrawide. Yuk. Dan ini kamera depannya untuk Samsung S21 yang reguler. Oke sih, resolusi masih sama, Full HD auto. Masih sangat keren sih untuk hasil yang seperti ini di tahun 2022 ini. Cakep lah pokoknya. Oke. Dan ini untuk hasil Instastory kamera belakang S21 yang reguler. Saya coba untuk jalan. Oke. Ini untuk hasil Instastory S21 reguler. Oke. Dan terakhir adalah kesimpulan untuk Samsung Galaxy S21 ini dipakai di tahun 2022. Apakah masih layak dan enak? Bagi kalian yang punya budget sekitar 10 jutaan, sudah sikat saja. Ini handphone masih enak banget, nyaman banget saat dipakai.
Tapi kalau kalian punya budget yang lebih, bisa ambil saudara yang baru keluar di tahun ini, S22 yang biasa. Karena si S22 ini kalian akan dapatkan handphone dengan chipset yang lebih ngebut dan hasil kamera yang lebih bagus lagi. Karena ISP di S22 jelas lebih baru daripada si S21 ini. Oke, demikian saja beberapa ocehan saya tentang si S21 ini di tahun 2022 ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.